Minasan, chapter 109 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Takdir, di mana semua orang dibuat terkejut dengan penampilan khusus Odin saat bertarung yang belum pernah dilihat oleh dewa manapun. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan, linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, masa yang bodoh, dewa-dewa remeh, dia memandang rendah mereka semua. Diawali dari para dewa yang begitu ketakutan melihat Odin yang terbang dengan sayapnya di langit dan begitu mengintimidasi mereka semua. Tunggu, kau tidak serius kan? Apakah itu benar-benar yang kupikirkan? Apakah ekspresi Kintoki ini menunjukkan bahwa dia ciut melihat kemunculan spektakuler dari Odin Minasan? Heimdall gemetar ketakutan, dia berpikir bahwa tekanan sebesar ini bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Tapi dia tidak bisa lari karena dia memiliki alasan untuk berada di sini. Heimdall mulai berteriak, "Perhatikan baik-baik, tatap sosok agungnya. Dia telah tiba dan kedatangannya sudah dekat. Dia memimpin perang dan kematian, dia tahu segalanya. Tidak ada rahasia baginya, semua dewa gemetar di hadapannya. Dewa tertinggi Valhalla, Midgard, dan Helheim. Dewa ini telah dianugerahi lebih dari 200 nama dan gelar. Har Odin Sang Maha Tinggi, Alfadir Odin Sang Bapa Agung, Grimnir Odin Sang Berkerudung, Igro Odin Sang Mengerikan, Runatir Odin Sang Dewa Run. Kita pun diperlihatkan para dewa yang mulai menunduk dan dengan khusyuk menyebutkan nama Odin seperti berdoa Minasan. Heimdall melanjutkan, apapun yang berhadapan dengan ujung tombaknya pasti akan hancur. Dia membawa tombak iblis legendaris Gungnir, menyapu medan perang yang dipenuhi prajurit, seakan-akan memimpin tanah air yang tak bertuhan. Ketika Odin mulai menginjakkan kakinya di tanah, sayap-sayap di punggungnya lalu berubah menjadi burung gagak yang berisik, yaitu Hugin dan Munin. Keduanya terbang ke arah penonton umat manusia dan mulai berteriak, "Dasar kalian manusia bodoh karena telah menentang para dewa, mohon ampunlah." Heimdall berkata, bertarung untuk para dewa di ronde ke-12, dewa tertinggi Pantheon Nordik dan dewa perang terkuat di Valhalla, Odin dari Nordik. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Odin mulai melempar jubahnya, lalu aura bercahaya keluar dari tubuhnya yang berasal dari mata kirinya. Perlahan penampilan Odin berubah, mulai dari rambutnya yang menggelap di bagian depan, wajahnya yang menjadi muda, serta skin bajunya yang lebih mewah Minasan. Nah, kalau diperhatikan, bagian mata kirinya ini menjadi tato ala-ala Dr. Stone ya. Kita pun diperlihatkan para penonton manusia secara alami menjadi takut dengan tubuhnya yang gemetar. Apa-apaan ini? Dia terlihat sangat berbeda. Tidak, lebih dari itu. Hanya melihatnya dari kejauhan sudah cukup membuat kita semua gemetar. Kita bisa menang atau kita bisa bertarung. Mustahil untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Dijelaskanlah bahwa untuk umat manusia yang dilahirkan oleh para dewa, tidak, bahkan para dewa sendiri pun tidak bisa secara naluriah memahaminya. Kita pun diperlihatkan para dewa yang terbelalak melihat Odin, mereka bahkan tidak bisa bernafas. Itukah wujud asli Dewa Odin? Ini pertama kalinya mereka melihatnya. Dia adalah Dewa Maha Kuasa, suci, dan tak tergoyahkan. Zeus berkomentar, jadi itu setelan skin bertempurnya pertama kalinya bagiku melihatnya juga. Hilde hanya bisa terdiam melihatnya, sedangkan Shiva merasa itu luar biasa. Aphrodite tampak terkejut dengan imutnya. Thor terdiam dan Ares yang menelan ludahnya. Heimdall mulai berteriak, Ragnarok ronde ke-12 dimulai. Kita pun diperlihatkan Odin dan Kintoki yang saling berhadapan Minasan.
Kintoki lantas memulai kuda-kudanya dengan mengangkat kapak miliknya. Sedangkan Odin menatapnya rendah dan mengatakan, aku penasaran siapa lawanku nanti. Kau yang dulu seekor serangga, tak lebih dari pesuruh Buddha. Odin lalu mengingat saat dirinya ditantang oleh Shaka dan Beelzebub pada chapter 85. Lalu mulai bergerak dengan menarik tombaknya ke belakang sembari berkata, tapi gadis itu cukup lancang. Kaulah yang dia pilih untuk mengalahkanku, kurasa. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang kau sebut-sebut itu. Kintoki membalas dengan mengatakan, dewa tertinggi Pantheon Nordik ya? Kau benar-benar punya julukan yang terlalu berlebihan. Odin menjawab, apa? Kintoki lantas berpose memperlihatkan tangan kanannya yang memiliki simbol rune. Lalu mengatakan, aku sudah tahu, aku tahu keputusasaanmu. Heimdall mulai berteriak, apa? Tangan Sakata Kintoki memancarkan cahaya terang. Wajah Odin begitu terkejut saat melihat simbol rune di tangan Kintoki. Kemudian Odin melotot berteriak, kau? Tanpa takut, Kintoki menjawab, benar sekali. Aku juga mewarisi kehendak Golnir. Odin sama sekali tidak menyangkanya, Minasan. Simbol rune di tangan Kintoki adalah Golnir. Kintoki menjelaskan, apabila Odin membangkitkan para dewa purba atau primordial, entahlah apa rencananya itu, tapi setiap tetes darah di pembuluh darah Kintoki mengatakan bahwa dia harus menghentikan Odin. Sekarang, cahaya terang mulai keluar dari kapak milik Kintoki, Minasan. Tertulis pada panel akhir, simbol misterius itu muncul. Dan chapter 109 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini, Minasan. Wah, Golnir itu apa ya? Terlebih lagi, kenapa Zeus tiba-tiba datang dan menanyakan keberadaan Gol, si rambut emas pada Brunhild? Apakah Golnir dan nama Gol ada hubungannya? Toh, Gol ini disebut-sebut dibutuhkan oleh Siegfried sebagai bagian dari karya terakhir. Kenapa pula Odin bereaksi begitu berlebihan saat melihat simbol Golnir di tangan Kintoki ya? Apakah itu berarti Kintoki yang mengatakan bahwa dia juga mewarisi kehendak Golnir adalah sosok yang mirip dengan Siegfried yang mampu menjadi wadah dari kebangkitan dewa primordial? Atau justru menjadi ancaman yang harus dimusnahkan karena keberadaannya mengganggu ritual? Oh iya, senjata tombak Odin itu bernama Gungnir dan berbeda dengan Golnir yang bikin heboh ini ya, Minasan. Agak mirip memang. Tetapi kata Golnir ini juga sempat muncul di chapter 88 saat Buddha dan Beelzebub bertarung melawan Odin. Saat itu, Beelzebub menegaskan bahwa dewa-dewa primordial hanyalah mitos bagi para dewa. Dan dia pun meyakini hal itu hingga suatu hari dia menemukan sebuah buku terlarang. Dalam pencariannya akan Satan, Beelzebub menjelajahi perpustakaan-perpustakaan Helheim dan secara kebetulan dia menemukan buku tersebut di tumpukan buku. Buku tersebut berjudul Kitab Golnir. Beelzebub mengungkapkan bahwa buku tersebut menuliskan cara menghidupkan kembali dewa-dewa primordial. Sebagian besar buku tersebut telah membusuk sehingga sebagian besarnya tidak dapat dipahami. Namun, Beelzebub berhasil menemukan satu paragraf yang masih utuh bertuliskan, saat air kehidupan diserap oleh pohon dunia dan Odin mempersembahkan tubuhnya dengan kedua matanya, dunia akan kembali ke asalnya. Beelzebub mengakui butuh waktu lebih lama untuk memahami hubungannya karena sudah lama sekali dia tidak membacanya. Meskipun buku yang menggambarkan kebangkitan dewa-dewa primordial mungkin hanya hayalannya, tapi nama Odin yang tertulis di dalam buku terlarang itu membuat Beelzebub menduga bahwa itulah sifat sejati dari hasrat terdalam Odin. Nah, selebihnya kata Golnir ini masih menjadi rahasia, Minasan. Wah, misteri-misteri ini bikin pertarungan Odin versus Kintoki semakin menarik ya. Jadi tidak sabar untuk chapter berikutnya. Oke deh, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.